Wow, 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 a tutti, amici, Prandelli, Pioli, Inzaghi. ini anakku guys. Oke, jadi biar tidak selalu dibilang ke goa aja baru kalah nggak bikin konten. Aduh guys, ini bukannya aku nggak pingin bikin konten, tapi situasinya kayak gini ini tuh ada anak ini, pengasuhku itu lagi absen. Jadi aduh, belum lagi job foto yang kemarin yang aku pas live itu kan bilang itu belum kelar juga. Jadi tapi karena aku saking pinginnya bikin konten, nah jadi aku bikin dengan segala keterbatasan, harap dimaklumi suara semua keluar karena ini di luar ruangan sambil aku mengawasi anak-anak bermain ya. Oke. Langsung saja curcolnya, jangan kelamaan ya. Ini sekali lagi mohon dimaafkan karena banyak suara luar masuk. Kemudian aku nggak bisa bikin ini juga, nggak bisa bikin editing segala macam. Pertama tentu kita akan bahas kekalahan Inter yang sangat menyesakkan dada. Wih, sakitnya di sini guys, bener ya, bener di sini sakitnya. Dari awal pertandingan aku bilang ini bahaya ini. Bahayanya apa? Karena kipernya Milan, wih. Itu kalau nggak ada kiper itu Milan, kita udah berapa? 5-0 apa 6-0? Bukan, sorry, kan dia nyetak gol 3, 5-3 atau mungkin 10-3. Iya, ini bener. Bukan gimana ya, coba kalau Milan main nggak pakai kiper kan gampang kita ngegol kan. Kalian anak-anak Milan yang nongkrong pasti mengira aku akan jelek-jelekin Milan. No man, Ngomin nggak suka kayak gitu. Bahkan kita respect. Kemarin kita lawan Milan, Inter kalah, memang harus diakui. Dari segi permainan Inter kalah. Apalagi yang seperti aku bilang 30 menit anak-anak Inter, bukan anak Inter, pemain Inter itu kayak AFK, away from keyboard, itu istilah kalau orang main di game online itu, kayak ngeblank gitu loh. Kita memulai pertandingan dengan sangat baik. Gol dari Brozo juga tercipta dari apa ya, skema yang bagus dari Lautaro yang istilahnya hold up play, menahan bola. Ini biasanya dilakukan oleh Zeko, menahan bola, menunggu hingga pemain-pemain Inter naik, kemudian bola dikasih ke Korea assist ke Brozovic. Itu sudah bagus sekali. Kemudian tahu-tahu entah bagaimana ceritanya Inter ngeblank gitu loh. Kemudian si Leo ngegol itu berawal dari ininya Hakan. Nah itulah gangguannya kayak gitu. Tiba-tiba namanya anak kecil kan tiba-tiba teriak. Jadi umpannya Hakan yang dipotong dengan sangat baik oleh Tonali. Dan kemudian gol oleh Leo. Ini di sini sih kelihatan ya, walaupun bukan sepenuhnya salahnya Handanovic, tapi di sini kita lihat refleksnya Handanovic sudah sangat jauh berkurang dibandingkan ya masa jayanya dia gitu. Jadi bukannya kita mau pinpointing, wah salahnya si ini, wah salahnya si itu, tapi memang kita evaluasi secara objektif. Siapa yang melakukan kesalahan, siapa yang tidak perform. Contohnya Bastoni. Aku malahan senang ketika wah ternyata Bastoni yang main guys, bukan Di Marco. Tahu-tahu Bastoni mainnya. Bahkan kalau kawan-kawan lihat di golnya Leao itu, Bastoni itu Bastoni itu kerasukan arwahnya si Lord Gagliardino, dimana dia jogging-jogging aja, yang lain udah semaput ngubar si Skriniar dari mulanya dia overlap, kalau kawan-kawan ingat. Overlap, kemudian bola lambung dari siapa aku lupa ke Giroud kasih bola balik ke Leao. Itu Skriniar udah kayak gini kan. Tapi kemudian De Vrij dan Bastoni, posisinya Bastoni itu kayak gini di belakangnya De Vrij, jogging. Dan kalau satu lagi yang perlu disorot, De Vrij tampil. Aduh, kalau kalian lihat di Sabre Inter dia dikasih rating 3,5. Menurutku sangat layak sebagai center back tengah yang harusnya dia mengcover sebagai benteng terakhir sebelum kiper. Waduh, out of position, salah membaca arah pertandingan. Waduh, susah. Kemudian Barella, aduh Pak. Ini aku baca gosip, ternyata yang main kemarin itu adalah
bukan Barella. Ini mungkin banyak kawan-kawan yang nggak tahu, Barella itu sebenarnya punya saudara kembar. Nah itu dia yang kemarin main itu saudara kembarnya Barella. Masalahnya si saudara kembar Barella ini namanya Barelli. Itu dia bukan pemain sepak bola, dia pemain voli pantai itu. Parah lah, aduh. Kemudian kalau dibilang Inzaghi melakukan kesalahan, ya benar. Karena apa? Karena pemain yang dia masukkan tidak perform. But ini yang perlu aku garis bawahi. Inzaghi memasukkan pemain itu kan berdasarkan satu, gimana performa pemain yang bersangkutan di pertandingan sebelumnya, kemudian hasil latihan. Banyak yang gini, wah salahnya ini, salah masukin pemain. Tapi kalau kawan-kawan yang jadi pelatih, siapa di antara kalian yang akan memasukkan Mkhitaryan instead of Barella? Sementara Barella itu pertandingan lalu dia man of the match. Dan sebelum-sebelumnya juga sampai pertandingan kemarin Barella itu adalah performer terbaik di antara 3 gelandang tengah kita. Siapa yang nyangka Barella akan jeblok begitu, kan nggak ada yang tahu. Tapi kemudian Inzaghi bereaksi dengan memasukkan Mkhitaryan, Di Marco karena Bastoni juga nggak perform. Dan ini kan berhasil. Satu lagi Dzeko. Kembali lagi kemarin banyak yang bilang, wah kenapa Dzeko dimainkan, kenapa nggak Korea? Ya ternyata Korea yang starter toh. Dan ini menurutku sangat layak. Aku juga pilih Korea. Kenapa? Karena dia perform. Pertandingan lalu dia perform. Performanya bagus. Siapa yang nyangka Korea akan jeblok juga. Sorry. Dan kita juga harus akui, sebelum pemain-pemain itu ngeblank itu Korea cukup bagus. Dia 1 assist. Jadi kita mesti bisa lihat, bisa evaluasi salahnya di mana. Tapi mana yang bagus kita harus katakan bagus juga. Istilahnya tuh give the credit where credit is due, gitu loh. Barella sudah, Korea sudah, Handa sudah. Yang aku sesalkan satu saja sebenarnya dari pertandingan kemarin. Dari sisi Inzaghi aku nggak akan ikut bilang 352 udah bapuk, udah kebaca. Itu analisa ecek-ecek menurutku. Nanti akan aku bahas lagi. Karena 352 itu bukan di sana masalahnya menurutku. Jadi, wah ini kalau motor nggak bisa disuruh diam ini. Aduh, keras sekali. Menurutku satu-satunya masalah Inzaghi itu adalah si Onana yang tidak dimainkan. Itu saja sih yang menurutku. Jadi apa ya? Onana menunjukkan kelas yang sangat oke, punya refleks yang sangat bagus dibandingkan Handanovic. Dia sangat layak untuk menjadi starter. He deserves it. Jadi bukan karena dia pemain baru, masih muda, no, simply karena dia perform. Pada saat preseason kita lihat dia perform kan. Nah, Inzaghi punya alasan sendiri. Kalau kemarin aku baca, dia karena tidak berani mengambil resiko. Dapat dipahami karena bagaimanapun di Inzaghi itu apapun yang dia lakukan, kalau ternyata itu salah, itu dia bakalan dicerca. Misalnya kalau dia mainkan Onana terus tahu-tahu blunder, orang-orang akan wah terlalu berani, pertandingan penting kasih debut ke pemain baru, apalagi kiper kayak gitulah. Jadi aku cuma mau mengkritik di apa ya istilahnya, sepatutnya saja, sewajarnya aja. Kemudian next ini lawan Bayern Munchen. Kalau performa lini pertahanan kita masih kayak gini, waduh ini bahaya. Jadi apa ya istilahnya ya, susah. Aku pada saat pertandingan lawan Cremonese aku udah bilang, waktu itu sebenarnya performa lini pertahanan kita jelek, tapi Cremonese pemainnya yang nggak bagus-bagus amat. Mereka tidak bisa memanfaatkan peluang yang sangat bagus. Kesalahan-kesalahan kita, blunder-blunder kita, mereka nggak bisa manfaatin. Itu apa ya istilahnya, aku bilang kalau kita ketemu tim kuat dengan kualitas individu pemain yang bagus, ini bahaya. Dan terbukti lawan Lazio kita dihukum, lawan Lazio kan sebelum Cremonese, lawan Milan kita dihukum. Dari mana? Kalau kawan-kawan lihat golnya si Giroud itu lemparan ke dalam, tapi Leo lepas sendirian nerima bola,
kemudian dia kasih umpan mendatar ke Giroud. Giroud juga lepas sendirian padahal dia dikelilingi oleh 3 pemain. Waktu itu ada Skriniar, De Vrij sama Bastoni kan. Inilah kesalahan-kesalahan kayak gini ini sangat bahaya kalau timnya itu tim besar. Dan terus terang aku melihat ngelawan Munchen, kemungkinan terbaik yang bisa dilakukan itu adalah Skriniar geser ke tengah, Ambrosio di kanan, di kiri aku sih berharap Bastoni bisa pulih karena dia kan sebelumnya sakit, dia ada sakit flu kan. Semoga Bastoni bisa pulih karena kemarin itu aduh Bastoni terlalu parah mainnya. Lautaro aku nggak lihat ada masalah, kemarin dia benar-benar sangat Spartan, tapi ya gimana, main bersebelas, kalau 10 temennya itu AFK semua, ngeblank semua, ya nggak bisa ngapain dia. Apalagi dia bukan tipe pemain seperti Messi, bukan tipe pemain yang mengontrol permainan, bukan playmaker kayak gitu loh. Yang aku ingin apresiasi adalah pergantian pemain yang dilakukan oleh Inzaghi sangat tepat, walau arguably mungkin agak telat ya. Mungkin sebenarnya Barella kan sudah underperform parah banget dari mulai babak kedua, itu sebenarnya sudah bisa diganti kalau menurutku sih. Tapi sekali lagi jangan terlalu sok tahu juga, kita nggak tahu bagaimana suasana ruang ganti, apa yang terjadi di sana. Belum lagi kemungkinan lain kalau misalnya pemain diganti terlalu awal nanti ngambek. Intinya adalah kritik boleh tapi sewajarnya aja, karena we are nothing gitu, we are no one. Coba aku tanya buat kawan-kawan yang nonton video ini, kalian sudah pernah juara apa? Sudah pernah megang tim apa? Tingkat nasional kah? Tingkat daerah kah? Sudah pernah juara Liga 1 kah? Jadi inilah, sekali lagi tidak bosan-bosan aku ingatkan, mau mengkritik oke, aku juga sering mengkritik tapi sewajarnya saja gitu loh. Ingat istilahnya mawas diri Pak. Oke, itu dulu supaya nggak kepanjangan. Sekali lagi aku minta maaf buat gangguan-gangguannya, situasi rekaman yang tidak ideal, banyak suara motor, banyak gangguan dari anak-anak. Ini kayak gini lah suasana dulu anak-anak lagi main itu. Jadi harap dimaklumi, oke? Konten berikutnya pasti lebih baik lagi, oke? Ciao guys, sampai jumpa.